Hai semuanya, ketemu lagi sama gue Debbie Kings. Dan pastinya kalau kalian udah ngeliat setup yang kayak gini dan ada barang di depan gue, nggak salah lagi kalau gue bakalan unboxing dan review. Tapi kali ini gue nggak sendiri nih. Kali ini gue ditemenin sama Pak Rahmat selaku Product Engineer. Betul Pak? Ya. Halo Pak Rahmat. Halo. Apa kabar Pak? Baik. Senyumnya positif banget gitu. Nah Pak, sekarang di depan kita udah ada 2 produk dari Hioki. Ya. Sebelumnya, Hioki ini apa sih Pak? Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu Hioki ini apa. Baik. Hioki ini adalah brand alat ukur ya. Jadi measuring instrument, ya alat ukur untuk electrical dan elektronik. Oh oke. Nah, electrical dan elektronik. Kebetulan Hioki ini brand Jepang. Ya, jadi HQ kita, headquarter kita di Hioki EE Corporation itu berpusat di Nagano, Jepang. Oh jauh banget. Ya, jadi factory-nya maupun office-nya di sana ya. Dan kemudian di Indonesia, Hioki punya perwakilan di Hioki Indonesia. Kita berkantor di Rawamangun sebagai principal perwakilan dari Hioki EE Corporation. Tapi berarti semua barang Hioki ini dari Jepang langsung ke Indonesia. Betul, gitu. ya. Oke. Jadi kita unboxing dulu ya Pak sebelum ya, kita tahu boleh. lebih dalam tentang Hioki. Nah kebetulan ini yang ada di aku Hioki CM4003 betul Pak? Ya. Dan yang CM4001. Ya. Jadi secara klasifikasi Hioki punya beberapa peralatan ya. Contohnya untuk ini kategorinya FMI, jadi Field Measuring Instrument. Itu biasa digunakan di bagian maintenance, bagian utility untuk keperluan sehari-hari dalam pengukuran ya, pengukuran di panel seperti itu. Nah, Hioki juga punya berbagai macam alat untuk pengujian komponen elektronik. Oke. Ya, semacam resistor, kapasitor, induktor dan lain-lain. Kemudian kita juga punya power quality analyzer untuk mengecek daya di kelistrikan ya, untuk pengecekan ya. Selain itu Hioki juga punya peralatan di bagian power ya. Jadi untuk pengecekan semua parameter kelistrikan itu bisa diukur di power meter dan power analyzer tersebut, semacam voltage ya, current, kemudian KWH-nya ya. Daya aktif, daya reaktif, KOSPI, ya itu benar-benar parameter kelistrikan ya. Berarti benar-benar semua tentang kelistrikan ya Pak? Betul, ya. Oke. Nah ini kan kenapa nih Pak? Ini kayaknya serinya cuma beda 1 angka di belakang, tapi kok ukurannya cukup spesifik ya, gedenya? Ya. Ini saya buka dulu. Ya. Ini dari yang seri 004. CM4003. Oh ini 003, ya. Oke. Di dalam sini dan dia udah dapet tas mininya gitu. Yang di dalamnya ada instruction manual. Ya seperti biasa, kamus-kamus yang pasti ada di setiap barang. Ya. Ini ada kamus, terus ini ada apa nih Pak? Itu wireless adapter, jadi si alat ini bisa berkomunikasi dengan mobile phone ya. Jadi teman-teman yang menggunakan itu bisa download aplikasinya di Google Play Store. Play Store. Ya, tinggal diketik aja Hioki, nanti ada beberapa aplikasi di situ. Yang ini menggunakan aplikasi Genecross namanya. Oke, nanti itu akan kita bahas dan mungkin Bapak bisa langsung mencontohkan sama kita. Baik, ya. Ini ada kabel power ya Pak? Ya, itu kabel output ya. Jadi kalau ingin hubungkan dengan instrumen recording yang lain itu bisa dilakukan. Nah, ini ada si unitnya. Unit utamanya nih. Betul. Nih. Jadi nanti dia ini dipencet untuk nanti dikalungkan ke si kabel. Betul, gitu. untuk mengukur arus dari si listrik tersebut. Oke. Ini biasa ada. Oh, ini masih ada lagi. Ini ada kabel lagi, dikasih kabel itu Type-C sama bagian USB. dari kabel untuk ke PC ya. Oke. Nah, ini apa nih Pak? Ini buku operating. Ya, Termasuk di dalam kamus ini.
Ini untuk yang seri 4003 dan ini untuk yang seri 00. Ini tapi dikasih baterai ya Pak? Ya. Yang ini tapi nggak pakai baterai? Pakai baterai. Sudah dipasangkan di dalam. Oh, udah langsung di dalam. Ya. Ini sama, ini ada kamus-kamusnya juga. Instruction manual. Iya. Kemudian unitnya. Oh, ini lebih mini ceritanya ya Pak? Betul. Nah, ini yang lebih kecil. Sebenarnya bentuknya hampir sama sih, cuman yang ini terlihat lebih kecil aja. Ya, beda spesifikasi. Ya, jadi kalau yang CM4003 ini untuk yang low current, ya untuk arusnya yang lebih kecil ya 0,06 ampere sampai dengan 200 ampere. Sedangkan yang ini 0,6 ampere sampai dengan 600 ampere. Oh, oke. Berarti beda ukuran, beda juga kegunaannya. Mungkin kegunaannya sama, hanya saja range-nya beda. Iya, range-nya yang range lebih ukurnya. beda. Gitu. Oke, nah tadi Bapak sempat bahas soal aplikasi. Ya. Aplikasi yang digunakan di mobile phone kita itu tuh untuk apa Pak? Itu untuk bisa recording ya. Jadi si teknisi nanti yang menggunakan mereka bisa komunikasi dengan mobile phone-nya, kemudian ngambil data terukur dari pengukuran yang sedang dilakukan. Ya, Oke, jadi berdasarkan data, bisa untuk report juga, tapi berdasarkan data. Gitu. Ya, jadi bisa buat report juga dengan itu. Nanti ada grafiknya, ada tabelnya, ya. Jadi udah langsung send nanti ya via email kah atau via WhatsApp, nanti tinggal di share dari aplikasi tersebut. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi buat kita ngelihat terus kita nyatet gitu, kita ngelihat kita nyatet. Jadi bisa udah langsung secara otomatis ada di smartphone kalian. Ya. Nah, boleh dicontohin nggak Pak mobile phone itu di aplikasi tersebut gimana Pak? Ya, ini kan ya. Ini seperti yang tadi Pak Rahmat bilang, di dalam sini udah ada baterainya ya. Jadi sama-sama menggunakan baterai, tapi bedanya yang CM ini udah ada di dalamnya. Oke. Ya, ini aplikasinya seperti ini. Ya, ini menu-menunya, pilihan-pilihan pengukuran yang bisa dilakukan. Jadi untuk aplikasi ini bukan hanya AC leakage claim meter ini saja yang bisa dihubungkan ya. Untuk produk-produk yang lain, digital multimeter, insulation tester, air tester, ya. Jadi alat ukur memang banyak ya. Banyak banget. Karena parameter kelistrikan juga banyak, dan itu masing-masingnya bisa dihubungkan ke satu aplikasi ini ya. Jadi ini menunya memang cukup banyak juga untuk macam-macam peralatan yang bisa dihubungkan gitu. Jadi bukan cuma untuk ini aja, tapi aplikasi Hioki ini tuh memang bisa terhubung dengan banyak banget gitu. Ya, dengan alat-alat instrumen yang lain. Oke. Nah, kalau untuk yang ini, yang CM4003 ini, sama yang ini bisa terhubung di sini dengan satu menu atau bisa banyak menu juga Pak? Bisa. Jadi ini bisa dua-duanya terhubung dalam satu ini ya. Dalam satu mobile phone seperti ini. Kita bisa masuk ke setting. Oke. Nah, dia nanti akan connect ke sini dulu atau gimana Pak? Atau harus menggunakan yang ini? Ya, sudah dimasukkan kebetulan ya. Oh, oke. Ya, jadi kalau sudah kedip-kedip seperti ini ya, di sebelah kiri atas, itu sudah terhubung. Ya, ini langsung serial number-nya CM4003 serial number-nya. Ini ya, Pak, dua device ini CM4001. Oke. Nanti kita tinggal melakukan pengukuran. Tapi dengan ininya dikalungkan ke kabel tersebut gitu. Untuk spesifikasi kedua unit ini yang CM4003 dan CM4001 itu diperuntukkan untuk segmen seperti apa Pak? Maksudnya mungkinkah building management atau mungkin kantor home office atau gimana Pak? Jadi pada dasarnya seluruh perkantoran kah atau instansi yang menggunakan kelistrikan, ya tentu di sana ada electrical line-nya ya. Jadi ada line listriknya, kemudian itu mesti ada controllernya, ada kontrolnya ya. Jadi batasan ampernya berapa, MCB-nya di berapa, kontaktor untuk motornya, untuk pendinginnya seberapa besar. Nah itu perlu dilakukan pengukuran-pengukuran. Nah ini kelihatannya seperti klemeter biasa ya. Jadi memang klemeter bertujuan untuk pengukuran arus ya di kelistrikan. Cuman untuk CM400 series ini itu adalah
AC leakage clamp meter, AC leakage clamp meter ya. Jadi bukan hanya untuk load current, bukan hanya untuk beban, arus beban, juga untuk kebocoran arus. Nah, jadi untuk mendeteksi kebocoran arus di kabel ya, misalnya di kabel grounding seperti itu. Jadi salah satu hal yang penting bagi untuk melihat ya atau maintenance building atau maintenance kelistrikan secara umum itu adalah untuk mengetahui apakah ada kebocoran arus atau tidak di instalasi listrik yang terpasang seperti itu. Karena kebocoran arus itu cukup bahaya ya Pak ya. Betul, itu salah satu yang menyebabkan cost rating, cost rating, mungkin memicu kebakaran juga kalau seandainya terlalu panas seperti itu ya. Nah itu bahaya banget memang karena apalagi untuk kantor atau tempat yang memang cukup padat ya Pak, itu bahaya banget. Ya. Gitu. Jadi buat teknisi untuk pengukuran sehari-hari ya, monitoring dari instalasi listrik, kemudian yang mengatur on off segala macam ya. Jadi entah itu di factory, di pabrikan atau di building. Nah itu memang harus ada pengecekan rutin dari engineer yang melakukan ya. Bersangkutan gitu. Nah biasanya kalau untuk pengecekan rutin seperti yang tadi Bapak bilang, itu cukup dengan menggunakan clamp meter ini aja atau bisa dengan alat yang lain? Ya, jadi alat-alat kelistrikan itu cukup banyak ya. Jadi Hioki juga memanufaktur atau memproduksi berbagai macam peralatan listrik ya. Jadi kalau kita ingin mengecek insulationnya, ya ada nama alatnya insulation tester gitu. Kemudian kalau kita ingin mengukur arus listriknya, ada namanya current clamp meter gitu atau current sensor. Nah, ini salah satu ya, salah satu untuk pengukuran arus. Ini kemudian satu ya Pak? Betul. Berarti masih ada lagi clamp meter yang lain-lain gitu? Ya, jadi range-nya beda-beda ya. Jadi setiap beban listrik itu kan ada yang bebannya yang dayanya misalnya 1 kW, yang dayanya 2 HP ya kalau di ini ya. Atau kalau bahasa kitanya kalau di AC misal 2 PK gitu, 1 PK. Jadi beda-beda. Benar. Nah, perbedaan itu juga dari arusnya juga berbeda ya. Jadi untuk peralatan pengukuran juga menyesuaikan dengan arus dari alat-alat listrik yang terpasang. Tergantung dari alat listrik tersebut. Ya. Nah, ngomong-ngomong tadi kan kita udah tahu nih Pak kegunaannya, terus range-nya untuk kelistrikan berapa kita udah tahu, serta aplikasinya juga udah tahu. Nah Pak, tadi kita udah bahas spesifikasinya, terus udah bahas segmennya kemana, dan range-nya berapa. Sekarang aku mau tanya harga Pak. Aku mulai dari yang kecil dulu nih, yang CM4001 nih. Ini kisarannya berapa? CM4001 sekitar 5 jutaan ya. 5 jutaan. Oke. Untuk yang CM4003, ini yang cukup besar ini. Ya, itu 8 jutaan. Range-nya di sekitar 5 dan 8 jutaan. Bisa dibilang worth it sih untuk kegunaannya dengan mengurangi resiko untuk kita bisa tahu arus listrik. Kita juga bisa mendeteksi kebocoran, terus ditambah lagi ada aplikasinya juga ya Pak? Betul. Garansinya Pak, gimana nih? Kita dari Hioki itu garansi 3 tahun. 3 tahun? Ya. Itu garansinya cukup lama loh Pak. Biasanya kalau alat-alat kayak gini kan cuma setahun, paling lama 2 tahun lah. Dan kalau kita mau upgrade lagi, ke 3 tahun itu pasti nambah, tapi dari Hioki-nya udah ngasih 3 tahun. Iya, betul. Dari Hioki sudah 3 tahun. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Keunggulan dari Hioki clamp meter yang kedua seri yang ada di depan kita ini, keunggulannya apa aja sih, Pak? Ya, baik. Jadi, pertama tentu fungsi utamanya ya. Fungsi utamanya adalah untuk pengukuran arus ya. Kemudian pengukuran arus itu ada 2 macam. Ya, arus beban ya, sampai dengan masing-masing ini sampai dengan 200 ampere, ini sampai dengan 600 ampere. Kemudian untuk yang low current-nya, yang arus kecilnya, untuk leakage current-nya, untuk kebocoran arus, ini di 0,06 ampere, artinya sekitar 60 miliampere. Ini di 600 miliampere ya, startnya. Nah, kemudian pengukuran yang lain adalah pengukuran di inrush current. Ya. Inrush current. Ya, inrush current itu start awal.
Ya, jadi misalnya Mbak punya ini ya, punya peralatan itu kalau dinyalakan itu mesti arusnya besar dulu. Iya. Baru kemudian arusnya mulai rata stabil, stabil. Gitu. Nah, itu arus awalnya itu bisa dilakukan pengukuran dengan menggunakan kedua alat ini. Oke. Ya, jadi diklaim dulu kabelnya, kemudian baru dinyalakan mesinnya. Nah, itu kita bisa melihat arus awalnya, interest current-nya. Pantesan kadang suka ada beberapa elektronik yang rusak kalau langsung dicolokin, tapi dengan kondisinya itu sudah on. Ya. Karena listriknya ternyata dia akan naik dulu, baru dia stabil. Terkadang itu MCB-nya turun. Ya, MCB-nya begitu dinyalakan, MCB-nya turun. Kenapa ya? Padahal ketika sudah nyala normal itu nggak turun. Nah, itu karena pada saat start awalnya itu tinggi, sehingga circuit breaker-nya turun gitu. Seperti itu. Ya, jadi harus bertahap dulu untuk menyalakan masing-masing ya. Mungkin mesin satu dinyalakan, alat elektronik yang kedua dinyalakan bergantian gitu. Nggak bisa sekaligus karena berisiko untuk lebih tinggi arus interest current-nya start awal dari mesin yang dinyalakan. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor kalau elektronik kita sering rusak. Ya, gitu ya, Pak. betul. Tanpa kita sadarin mungkin main langsung colok udah nyala gitu kan biar cepet gitu. Tapi ternyata itu juga nggak baik sebenarnya ya Pak. Ada lagi nggak keunggulan dari kedua barang Hioki ini? Di sini ada fungsi komparator. Ini ada push button ya di COM di sini. Nah, itu untuk yang ini aja? Ya, jadi di sini juga ada. Di mana? Ya, COM. Oh, oke. Ya. Di jadi itu fungsinya adalah untuk sebagai judgement atau komparasi ya. Jadi kita bisa inputkan nilai tertentu sebagai batasan gitu. Misalnya untuk mesin ini normalnya itu adalah 100 ampere katakan seperti itu. Nah, itu bisa di-set. Nah, kalau misalnya dalam kondisi terbaca dia lebih dari 100 ampere, itu dia bisa mengeluarkan sinyal alarm seperti itu. Untuk menginfokan bahwa si rangkaian tersebut melebihi dari settingan yang diharapkan. Betul. Gitu. Ini berarti kayak ini udah melebihi batas nih. Jadi dia nanti akan ngasih alert atau peringatan. Ya. Itu melalui aplikasi atau alatnya berbunyi atau gimana Pak? Iya, ya di alatnya juga ada dan di aplikasi juga bisa. Oke deh kalau begitu. Jadi nanti untuk teman-teman semua yang mau cek-cek lagi tentang Hioki bisa dicek di link yang ada di bawah atau nanti bisa langsung cek ke Cobastor. Terima kasih banyak Pak Rahmat atas informasinya. Sama-sama. Nanti jangan kapok buat datang ke sini lagi, bawa lagi barang Hioki. Oke deh kalau gitu teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you! Jadi produk ini bisa kalian cari di cobastor.co.id. Untuk link pembelian, kalian bisa cek langsung di kolom deskripsi.